suatu perkawinan. Nah, perkawinan itu saling tukar menukar gitu. Saling tukar menukar. Jadi si ini ngambil di sini, kemudian yang keluarga ini diambil pada yang keluarga ini, itu kan menukar. Itu suatu perkawinan silang namanya itu ya, silang. Kemudian kalau di Bali lebih dikenal dengan punya mekedengan ngat. Nah, itu katanya itu luar biasa, sangat dahsyat. Kalau kehidupan selanjutnya itu gimana gitu? Itu namanya mekedengan ngad. Itu mekedengan dan ngad itu kan pisau dari bambu, mengakibatkan kericuhan seperti setajam ngad atau setajam silet, bahkan sampai berdarah. Om Swastiastu, Om Awigedem Astu, Namo Sidaya. Sahabat muda, sahabat milenial, kemudian para teman-teman spiritual, para sepuh pandita guru yang ada di tanah Bali, kemudian di alam Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya muliakan. Nah, hari ini saya ingin berbagi lagi tentang sebuah kehidupan. Kehidupan apa? Tentang perkawinan. Dalam sebuah perkawinan, dua insan saling berpadu dan bertemu. Kemudian, di sanalah sejarah daripada insan itu sendiri akan memulai. Mulai tentang pahit dan getirnya kehidupan. Dan sejarah menorehkan sejarah tentang bagaimana suka dan duka hidup sebagai manusia. Nah, dari sanalah, dari perkawinan itu, dari pertemuan itu akan membuka sebuah sejarah kehidupan tentang berkehidupan. Sahabat muda, sahabat milenial, hendaknya apabila kita menjalani kehidupan sebuah perkawinan adalah sangat sakral sekali. Kita harus bisa memilih tentang hari. Kita harus bisa memilih tentang bagaimana pertemuan kita itu dan bagaimana untuk selanjutnya. Seandainya itu sesuatu yang melanggar daripada aturan-aturan tentang kelahiran, hari, kemudian tujuan kita yang sungguhnya, hendaknya janganlah kita lakukan. Mari kita berhati-hati untuk lebih memaknai tentang kehidupan. Karena di sana akan kita memulai tentang cerita cinta dan kasih kita untuk lebih dimaknai. Sahabat muda, sahabat milenial, sebuah cerita tentang perkawinan terlarang. Ini dia videonya. Nah, hari ini saya ingin bertanya juga tentang apa? Tentang suatu perkawinan yang sangat sakral. Kemudian tentang bagaimana tentang perkawinan itu sendiri dan bagaimana juga tentang hidup itu sendiri. Nah, yang pertama saya tanyakan ini sesuatu yang berakibat tentang suatu keluarga. Swastiastu loh, nggih. Swastiastu loh. Iya, swastiastu. Begini loh. Kita kan sering mengenal kata betus. Ya, betus gitu ya. Betus lah. Nah, kata betus itu bagaimana sih, Jero? Intinya arti kata betus itu sendiri. Betus itu kan arti putus. Putus hubungan antara rohani dan jasmani. Kalau putus menggunakan rohani itu, kita tidak boleh sembarangan memakan atau kan meminum tempat-tempat yang keramat. Itu yang rohani. Kemudian yang jasmani, kita tidak boleh melangkahi ke tempat-tempat yang keramat. Itu yang jasmani. Kemudian betus yang rohani itu biasanya itu orang-orang itu seperti orang itu tidak boleh, baik itu kita memakan di tempat orang perkawinan, kematian, bahkan orang-orang yang melakukan upacara besar. Itu yang rohani. Kemudian yang jasmani, kita tidak boleh melangkah larangan itu.
Seperti kita sudah dihimbau oleh oleh yang kita diberitahu itu, tidak boleh kamu ke tempat orang meninggal, tidak boleh kamu ke kalangan judi tajen. Kalau melangkah salah satu itu akan menjadi sakit, entah itu sakit secara rohani maupun jasmani. Kalau dia sakitnya melalui rohani, dia sakitnya sekarang dia sembuh, besoknya sakit, sakitnya tidak karuan. Nah, Kalau istilah palingnya ngeramang. nggih. Terkait dengan nikah, kan di rumah kan sering orang minta tambah, namanya minyak ya, Ya. minyak yang tiang kasih. Nah, kemudian minyak itu memang kalau minyak itu ada larangannya, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, itu harus ditaati. Ya. Nah, kalau itu tidak ditaati, akan penyakit itu kan kembali lagi. Ya. Nah, itu yang namanya putus ya. Ya, kalau betus rohani itu, kalau betus jasmani itu udah larangannya itu ada tidak boleh melangkahi jemuran, ada tidak boleh ke kuburan, ada yang tidak boleh ke kalangan tajen, itu dah. Itu yang jasmani. Kadang yang rohani itu ada yang diberi minyak oleh dia dulu sakit, dikasih minyak seperti cokli, lungsir dan apalah, minyak-minyak yang bertuah. Kemudian dia sembuh, baru sembuh sedikit nih, dia maunya ke rumah duka meminta undangan tuh, dia tidak sadari memakan daging ayam, sambung ayam itu, baik itu sambung ayam maupun getar putih itu dia makan, dia itu dah menjadi sakitnya tidak lagi sembuh, lagi dia sakit, besoknya sembuh, lagi dia tidak karuan sembuh gitu. Gitu. Ya. Ini ada masalah nih, ada satu masalah yang sering saya dengar, kemudian memang yang saya tangani. Tentu saya ingin melihat dari kacamata jero dan kemudian jawaban jero dari Niskala. Ada seorang yang sakit dalam satu rumah nih. Ya. Ada pasien di dalam satu rumah. Nah, orang sakit itu dia sakit tidak sembuh-sembuh, tapi masih bisa beraktivitas, tapi dia sakit. Ngeramang namanya ya, ngeramang. Jadi dibilang sembuh tidak, dibilang sakit masih sakit dia, kan begitu. Jadi adanya makan tidak enak, bingung dan sebagainya. Nah, kalau ada orang sakit dalam satu rumah itu, kemudian katanya, bukan katanya lagi, ini memang sudah ada suatu bukti, dalam rumah itu ada upacara menusoyatnya, contoh mesange, apalagi yang namanya pewiwahan, nganten. Nah, katanya orang yang sakit dalam satu rumah itu, pokoknya ibunya atau bapaknya sakit, itu akan menjadi suatu akibat bagi keluarga itu sendiri, karena dia membuat yaknya di rumahnya itu, bahkan akan menimbulkan kematian. Ya. Nah, bagaimana itu, Jero? Cara ngatasinya. Cara ngatasi. Ya, yang pertama, kalau ada orang seperti itu dah sakit-sakitan seperti itu, kalau kita ambil simpulannya dulu, kalau upacaranya, kalau dia mau sembuh, itu ada dua jalan. Kita buatnya namanya Banten pemetusan namanya. Pemetusan. Pemetusan itu. Dari kata betus, bikin Banten pemetusan. Pemetusan itu dia berupa apa? Tirta Prajapati itu boleh, dikasih beras kuning dan segahan warnanya 3, hitam, putih, merah. Kemudian kalau yang mau dia sembuh itu udah dilukat di setra bisa, bahkan di ajang Betara Prajapati bisa. Kemudian yang kedua, kalau dia masih tidak sembuh, dia maunya ke sana, orang yang sakit itu pindahkan tempatnya. Dari tempat, Misalnya bapaknya sakit parah ataukah sakitnya ngeramang itu, kita pindahkan dia ke tempatnya, bukan tempatnya anaknya nikah, tapi bahkan dia ke rumah si istri bisa titipkan, ataukah sepupunya bisa. artinya saudara lah. Ya. Jangan di tempat upacara itu upacara sendiri. itu. Kalau kita tempat itu, otomatis penyakit yang dari dia rasakan makin lama sakit sampai meninggal. Bahkan bisa meninggal. Ya. Nah, tadi dibilang Jero itulah upacara itu. Ya, upacara. Ini sebelum upacara dimulai, apa setelah upacara dimulai? Waktu hari H upacara.
setelah anaknya kawin atau kamu pandas itu, jangan dia kasih menginjakkan kaki ke sana. Kalau kita mau melihat anaknya kawin, itu udah kasih upacaranya itu, pemetusan itu. Nah, kalau umpamanya dia tuh sudah keburu, nggak tahu dia kan, tahu-tahu sudah keburu anaknya nganten di tempatnya keluarga itu, kemudian dia sakit. Nah, ini yang saya tanyakan ini, berarti setelah upacara itu terjadi baru kita artinya tebus dengan Banten itu. Kalau Banten itu sekarang anaknya kawin, kan bapaknya masih di sana. Kita buatkan dia upacaranya, itu udah pemetusan itu. Bantennya pejati bisa, bahkan peras santun bisa, peras dar saji peras bisa. Asalkan uang suhan dari Prajepati dan beras kuning itu tidak boleh lepas. Tapi lebih baik kalau memang begitu adanya, lebih baik dipindahin. Iya, titipkan lah istilahnya. Dititipkan. Sampai upacara itu kelar selesai. Itu pemutusannya. Nah, ini Jero, ini masalah keluarga juga nih. Masalah yang jarang mungkin diketahui oleh semeton sahabat milenial, sahabat muda, kemudian saudara-saudara yang banyak yang nggak tahu ini. Nah, terkait dengan ini Jero ya, dengan kawin, suatu perkawinan. Nah, perkawinan itu saling tukar menukar Jero. Jadi sekeluarga ini punya anak laki perempuan, keluarga yang satunya lagi punya anak perempuan laki. Nah, ini anaknya ini saling tukar menukar nih, saling tukar menukar. Jadi si ini ngambil di sini, kemudian yang keluarga ini diambil pada keluarga ini, itu kan menukar. Itu suatu perkawinan silang namanya itu ya, silang. Kemudian kalau di Bali lebih dikenal dengan punya mekedengan ngat. Nah, itu katanya itu luar biasa, sangat dahsyat kalau dalam kehidupan selanjutnya itu gimana Jero? Itu namanya mekedengan ngad itu, mekedengan dan ngad itu kan pisau dari bambu atau buluh. Ya, itu biasanya mengakibatkan kericuhan seperti setajam ngad atau setajam silet. Bahkan sampai berdarah kan gitu. Artinya itu pekedengan ngad itu perkawinan yang sangat larangan bagi umat kita. Artinya perkawinan terlarang atau salah. Ya, itu kalau menurut di namanya perkawinan itu kan ada banyak, ada ngerorod, nyeburin atau nyentano, ataukah kawin lari. Bahkan sedangkan kawin mekedengan ngad ataukah disebut perwiwahu pekedengan ngad itu, kebanyakan orang-orang seperti itu dalam kehidupannya belum tentu ada yang nemu bahagia, bahkan dia seperti ngad, saling merusuhkan. Ya, kebanyakan seperti itu. Tapi perkawinan itu sangat langka dan jarang orang seperti itu. Ya, ada yang kalau yang ke positif jalannya baik dia. Kalau yang ke negatif bahkan dia sampai mati. Artinya kalau diatur kedengaran itu ada baik dan buruknya di kedua belah pihak. Kalau yang satu sisi, pihak yang satunya itu suka ke pura, suka beriatnya, maka ingin menebus segala kesalahan dia itu, keturunan ini mungkin akan lebih baik. Nah, tetapi kalau yang satunya lagi kedengaran ini, kalau dia tuh tidak percaya, bahkan dia panas dan kepala sakit itu akan semakin parah. Karena dia tidak percaya dengan yang di atas kan itu kedengaran ngad. Nah, bagaimana kira-kira itu untuk mengatasi itu? Kalau perwiwahu itu atau perkawinan itu kan ada upacara, dan itu kan dua upacara itu, manusia yajna dan buto yajna. Kalau manusia yajna ya upacara perkawinan dah. Kalau buto yajna itu kalau kita salah satu itu pasti ada baik dan buruknya upacara itu. Kalau baik upacaranya lancar perjalanannya. Kalau buruk bisa dari yang biasanya dari yang cewek itu otomatis dia tidak sadar diri pingsan itu yang buruk. Tergantung duase atau hari baiknya pengambilan mempelai itu. Baik yang si A maupun si B itu. Nah, itu kan perkawinan secara Hindu. Jadi kalau ke buta
karena itu perkawinan itu salah. Mekala-kala ke buta itu memang karena perkawinan salah itu tentu lebih diikuti oleh buta kan begitu. Ya. Kalau memang perkawinan itu benar, duaso yang benar, sampai milenial lah itu. Kalau kita mau kawin itu, apalagi kawin itu sifat yang sakral, itu akan terus menerus kebekas selamanya sampai menurunkan cucu, anak itu yang sakral. Jangan dianggap main-main. Jadi apapun tentang itu, tolong dihindari hal-hal yang buruk tentang perkawinan itu sendiri. Cari hari yang baik, kemudian bagaimana mengantisipasi tentang hal-hal yang buruk nantinya itu. Kita tidak perlu bermewah-mewah, kita tidak perlu pesta yang indah-indah. Nah, nanti kalau sudah pesta yang indah-indah, kemudian perkawinan itu salah, akan jadi buruk. Pesta indah di hotel, hotel berbintang, mengundang bupati, mengundang gubernur, tapi perkawinan kita salah, ya itu akan berakibat buruk. Tetapi kalau sederhana, itu jadi duaso bagus, sederhana dan sebagainya tuh, yang penting benar aja. Itu tidak menyalahkan kita ngundang bupati atau bagaimanapun berpoya-poya, itu bagus. Yang penting perkawinan kita benar. Nah itu. Ini lagi loh. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir ini. Nah begini loh. Dalam suatu perkawinan itu ada yang namanya itu yang teraniaya, ada yang baik. Kalau perkawinan itu namanya memadu. Ya. Makanya saya sangat salut sekali dengan Desa Penglipuran. Di sana ada namanya Karang Memadu. Jadi dengan adanya Karang Memadu Karang madu asli. Karang madu aslinya ya. Itu Karang Memadu itu yang di Penglipuran. Karena karang itu akhirnya di sana orang tidak akan pernah memadu. Jadi dia tuh beristri dua gitu. Nah, kira-kira tentang memadu ini tentu sudah lazim di masyarakat kita di luar Penglipuran ya. Itu bagaimana untuk supaya adem itu gimana ya gitu. Supaya karena satu sisi olah sasihnya itu, ya. Karena satu sisi kan orang memadu itu mereka tuh saling ini saling ribut. Nah, bagaimanapun namanya orang memadu tentu di sana ada ketidakpuasan gitu ya. Ada kasih sayang yang sangat berbeda. Nah, bagaimana kira-kira untuk menyatukan seorang yang memadu itu kan jadi lebih baik gitu. Ya. Itu kan namanya memadu atau memikre kan gitu. Kalau memadu itu, kalau yang pihak-pihak itu suka sama suka kan baik jadinya. Kalau orang yang saling sentil atau saling mencolek itu yang mengakibatkan buruk biasanya. Kalau yang laki sudah memiliki istri, lagi mencari istri lagi, itu biasanya kita harus merukunkan itu dengan cara biasanya kan pakai pelet, guna-guna. Bahkan zaman sekarang menggunakan semar mesem, bahkan sampai menggunakan pisau juna kan gitu. Pohon beringin yang tumbuh di cap-capan sebagainya kan, pohon beringin katanya itu. Ada yang menggunakan madu, kle-kle dan nyawan jadi satu rumah. Ya. Tergantung sekarang apapun yang ada dari pemikiran yang istri dan yang laki itu. Kalau yang istri itu baik, dia tidak akan cemburuan. Kalau yang laki itu baik, dia tidak akan cemburuan. Itu tergantung bawaan dari orang-orang seperti itu. Individu itu sendiri. Individu itu. Kalau individunya baik, dari pengucapan itu biasanya saya mau mencari istri yang ini namanya ini. Apakah kamu setuju? Ya cari lagi, kan itu yang baik. Kemudian ada ya sampai memaksa dari istrinya, dia sampai cerai, sampai dia putus dengan mitranya itu yang lebih berbahaya. Ya, sampai kena guna-gunanya itu, sampai gila asmara, sampai dia di jalanan, sampai dia gila. Jadi intinya kalau memadu tuh boleh-boleh saja, sah-sah saja apabila seorang lelaki itu bisa dia tuh mengayumi si istri yang pertama, dua-duanya saling ngisi dan kemudian saling setuju. Nah, saling sepakat di sini kan begitu. Nah, itu banyak yang bagus, tetapi banyak pula yang kurang bagus. Bahkan itu sampai merusak rumah tangga itu sendiri. Tapi banyak juga yang menjadi rumah tangga itu sangat luar biasa.
bahkan sampai memadu 6 di Jawa kan, memadu 6 gitu kan ya. 9. Sampai memadu 12. Nah karena dia udah punya uang, kemudian yang perempuan juga mau, ya itu kan Tidak masalah. sah saja. Ya. Kalau kita di Hindu itu lebih berbahaya hukumannya. Hukuman perkawinan di Bali kan lebih, di Hindu di Bali itu kan mempelainya seperti orang meninggal tuh. Selain hukum di reta, ada juga hukumnya di skalanya gitu. Ini skala dan skala. Ya, kalau di reta itulah yang berbahaya, tidak tahu hukumannya apa. Masakan yang akan datang yang menerima hukumannya. Entah itu anak, cucu itu yang mengambil hukumannya. Kalau dia kan tidak keturunan kena. Ya. Kalau dia sendiri tidak akan kena. Mana hukumannya kan gitu sampai gitu. Dia akan dikenai oleh anak, cucu, dah keturunannya dia gitu. Sahabat Buddha, sahabat milenial, nah itu tadi sebuah larangan, sebuah perkawinan yang terlarang, yang tentu itu harus kita lewati. Jangan kita memaksa diri, walaupun ada cinta tertanam di sana, walaupun ada kasih tertanam di sana terhadap pasangan kita. Tetapi kita harus memaknai bagaimana untuk kelanjutan hidup kita di masa depan. Karena di sini kita hidup bukan sendiri. Kita hidup dengan anak, cucu, dan semua keluarga kita nantinya. Cinta, kasih itu boleh. Tetapi larangan tentang berkehidupan untuk jauh lebih bermakna dari hari ini. Kita bikin jembatan yang sangat kuat untuk anak dan cucu kita. Cukup kita berbagi hari ini. Kita siap dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om.